Pada bulan Agustus ini, Republik Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-79. Artinya, sudah lebih dari 3/4 abad, usia bangsa ini, setelah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Sejak merdeka pada tahun 1945, hingga sekarang, bangsa Indonesia terus mengalami perkembangan. Persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia pun semakin kompleks dan beragam. Jika dulu, bangsa ini berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, bangsa Indonesia masih berjuang dalam menggapai cita-cita untuk menjadikan Republik Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Pada tahun 2045, atau sekitar 21 tahun lagi, di mana saat itu, usia bangsa Indonesia sudah genap 1 abad. Cita-cita untuk menjadi negara maju dan modern diharapkan dapat terwujud. Di tahun 2045, Indonesia diproyeksikan telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia berdasarkan PDB Purchasing Power Parity, dan ekonomi terbesar ke-8 dunia berdasarkan PDB Real, sehingga akan menempatkan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi serta dapat keluar dari middle income trap. Proyeksi ini tidak semerta-merta muncul begitu saja, karena ini dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030 sampai 2040. Di mana pada tahun itu, jumlah penduduk usia produktif, usia 16 sampai 64 tahun, akan mencapai 64% dari total penduduk di Indonesia. Bonus demografi sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bonus demografi akan berdampak pada angkatan kerja. Dengan meningkatnya jumlah orang usia produktif, negara memiliki potensi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, usaha, bisnis dan industri, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan Indonesia akan memiliki potensi menjadi salah satu pasar terbesar di dunia dengan kualitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi, inovatif, dan produktif, serta kemampuan dalam mentransformasikan ekonominya. Dikutip dari indonesiabaik.id, penetapan Indonesia Emas sebenarnya sudah ada sejak tahun 1996. Pemerintah yang memimpin saat itu telah menyusun visi untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera melalui 4 pilar utama, yaitu sumber daya manusia unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. Kemudian, di era pemerintahan yang sekarang, visi ini dilanjutkan sampai pada tahun 2045 nanti, di mana hal ini tertuang dalam Rencana Program Pemerintah Jangka Panjang atau RPJPN 2025 sampai 2045. Dalam RPJPN 2025 sampai 2045, pemerintah telah menetapkan 5 sasaran utama yang harus dicapai agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Sasaran pertama, yaitu pendapatan per kapita Indonesia, diperkirakan menjadi kelima terbesar di dunia, yakni sekitar $30.300, dengan kontribusi PDB maritim mencapai 15% dan industri pengolahan 28%. Sasaran kedua, yaitu persentase kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menuju 0%. Tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi sekitar 0,5% sampai 0,8%. Sedangkan, tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio Gini berkisar 0,377 sampai 0,320. Sasaran ketiga, yaitu kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, dengan masuk ke dalam 15 besar Global Power Index. Kemudian sasaran yang keempat, yaitu daya saing sumber daya manusia yang meningkat, dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi dan inovasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diukur melalui HCI dengan skor indeks 0,73.
Sasaran yang terakhir, berkaitan dengan kelestarian lingkungan, yaitu dengan menurunkan intensitas emisi, menuju net zero emission. Dikutip dari artikel DJKN, Kementerian Keuangan, adanya bonus demografi, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, merupakan keuntungan, apabila negara kita ini, berhasil memanfaatkannya dengan baik. Sebaliknya, akan menjadi bencana, apabila kualitas manusia Indonesia, tidak disiapkan dengan baik. Misalnya, penduduk yang tidak berkualitas, dan produktivitas rendah, serta rasio pekerja, dan lapangan pekerjaan yang timpang. Potensi ini, harus diwujudkan bersama, antara lain dengan meningkatkan nasionalisme, kualitas SDM, membangun infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Di samping itu, seluruh komponen bangsa, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat, harus bersinergi, dan berkomitmen, untuk menjadikan Indonesia maju. Kemudian, berdasarkan artikel berita CNBC, meski rancangan pembangunan, telah dipersiapkan, untuk menjadi negara maju, pada tahun 2045. Kalangan ekonom, dan pakar, mengingatkan akan adanya potensi Indonesia gagal, menjadi negara maju, pada 2045. Didik Jerahdini, Rektor Universitas Paramadina Jakarta, dan Bambang Brojonegoro, Kepala Bappenas tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada saat rapat dengan DPR, telah memperingatkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari 2014 sampai 2023, masih stagnan pada angka 5%. Yang menandakan, bahwa aktivitas perekonomian, tidak mengalami perkembangan yang pesat, untuk menuju sebagai negara maju. Mereka mengungkapkan, jika seharusnya stagnasi pertumbuhan ekonomi, terjadi pada negara-negara maju, yang mana skala perekonomian mereka, sudah sangat besar. Sedangkan Indonesia, masih negara berkembang, tetapi pertumbuhan ekonominya, sudah agak stagnan. Pendapat lain, juga dikemukakan oleh ekonom, Faisal Basri. Ia menerangkan, bahwa akar masalah potensi gagalnya Indonesia, menjadi negara maju, adalah karena penurunan sektor industri manufaktur yang sangat drastis. Pada tahun 2022, pertumbuhan industri manufaktur, hanya sebesar 18,3%. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti China, 40,1%, Malaysia dan Thailand, 31%, kondisi pertumbuhan manufaktur mereka, masih tergolong tinggi, dibandingkan Indonesia, yang terus menurun. Padahal, untuk menuju menjadi negara maju, kontribusi sektor industri manufaktur ini, sangatlah penting. Oleh karena itu, kebijakan menuju Indonesia maju, harus direncanakan dengan baik. Jika bangsa Indonesia gagal, dalam merencanakannya dengan baik, sama dengan merencanakan kegagalan. Dibutuhkan komitmen yang kuat, untuk membuat perencanaan yang baik tersebut. Di samping itu, kebijakan yang telah direncanakan dengan baik, harus dilaksanakan secara konsisten, terstruktur, sistematis, dan masif. Siapapun pemimpin bangsa ini, harus mempunyai komitmen, untuk melaksanakan kebijakan Indonesia Maju 2045, bersama-sama, dengan seluruh bangsa Indonesia. Karena, tiada keberhasilan, tanpa kerja keras, kerja cerdas, serta kebersamaan. Dengan demikian, Indonesia Maju 2045, akan menjadi kenyataan, bukan hanya fata morgana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, untuk mendapatkan informasi, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya, dari berbagai sudut pandang. Terima kasih.